kita lanjutkan pembahasan kisah Nabi Musa alaihissalam, yang mana kemarin sampai kepada Nabi Musa alaihissalam selesai masa susuannya selama 2 tahun. Terus ia dipulangkan ke kerajaannya Fir'aun, yang mana Asiyah bintu Muzahim, istri Fir'aun ini, memerintahkan kepada dayang-dayangnya, tidak boleh salah satu di antara kalian kecuali semuanya harus memberikan hadiah kepada Musa. Disambut, dikasih hadiah Nabi Musa alaihissalam yang masih kecil. Kenapa? Ini hari yang aku tunggu-tunggu, katanya Asiyah. Musa kembali ke istana dari saking cintanya kepada Nabi Musa alaihissalam. Sampai ke istana, senang Asiyah, akhirnya digendong Nabi Musa. Ini katanya Asiyah, sudah balik Musa. Dikasih ke Fir'aun, digendong sama Fir'aun. Nabi Musa yang kecil ini dipangku sama Fir'aun. Subhanallah, lagi main-main dipegang jenggotnya sama Musa kecil ini. Ditarik jenggot Fir'aun sama Musa, kesakitan Fir'aun. Oh, marah Fir'aun teman-teman. Orang-orang yang duduk di sebelahnya Fir'aun itu julasa usuk. Teman-teman nongkrongnya Fir'aun, sohib-sohibnya Fir'aun, di situ ada Haman, tukang sihirnya, dan semua yang jahat-jahat, menteri-menterinya, orang-orang yang dianggap punya pengaruh sama Fir'aun duduk-duduk di sana. Nah, kata mereka, kayaknya ini nih yang dibilang sama Bani Israel, yang sering diomongin Bani Israel tentang janjinya Ibrahim. Masih kecil sudah berani tarik-tarik jenggot, kurang ajar. Langsung Fir'aun berdiri teman-teman. Dipanggil tukang jagalnya, saking takutnya Fir'aun kalau benar ini anaknya. Dari dulu ya Fir'aun ini dihantui dengan rasa itu. Takut kekuasaannya hancur, takut kekuasaannya dilengserkan. Datanglah tukang jagalnya Fir'aun. Ketika mau ditebas ini kepalanya si Musa kecil, karena tarik jenggotnya, anak kecil gak ngerti apa-apa. Akhirnya Asiyah dengar, didatangi sama Asiyah, lari dia, jangan. Anak kecil ini tidak ngerti apa-apa, masa mau ditebas kepalanya? Ya karena Fir'aun ini emang gila, zolim, kejam. Begini saja kata Fir'aun, kita tes apakah benar anak ini tidak tahu apa-apa. Dites, dikasih 2 buah benda. Riwayatnya ada yang bilang dikasih mutiara sama dikasih bara api. Riwayat yang lain bilang dikasih kurma atau dikasih bara api. Kalau Musa milih kurma atau milih mutiara, maka memang dia itu orang yang dicari. Ya, bukan anak kecil yang tidak ngerti apa-apa. Ini anak berbahaya, harus ditebas kepalanya. Tapi kalau Musa ngambil bara api, tidak ada apa-apa, memang berarti anak kecil, tidak ngerti apa-apa. Dikatakan di riwayatnya, Nabi Musa itu mau ngambil kurma atau mau ngambil mutiara, tapi tangannya sama malaikat dibelokkan ke bara api. Akhirnya dia mau mengambil bara api itu. Detik itu Fir'aun sama Allah dikasih rasa cinta ke Musa, dikasih rasa kasihan sama Musa. Detik itu saja langsung ditangkap sama Fir'aun biar tidak ngambil bara api. Apa katanya Asiyah? Gimana? Masih kamu tidak percaya kalau ini anak kecil, tidak ngerti apa-apa? Oh berarti ya sudah, berarti memang tidak berbahaya. Tuh lihat, ingat, walitusna a'la, Anda yang jaga kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tangannya ditepis sama malaikat, disuruh ambil bara. Kalau Allah mau teman-teman sekalian, semuanya bisa. Fa'alu lima yurid. Apa yang Allah mau, Allah kerjain, bisa. Tidak mungkin tidak bisa. Maka tumbuhlah Nabi Musa alaihissalam di istananya Fir'aun. Dikenal Nabi Musa itu orangnya baik dan bijaksana, tidak senang sama kejahatan-kejahatan. Ya namanya para nabi teman-teman, sama Allah itu sudah disiapkan hatinya. Orang baik, tidak ada nabi itu mantan penjahat, tidak ada. Terus dapat hidayah, terus jadi nabi, tidak ada. Semuanya orang baik. Dari lahir sampai besar dia menjadi orang baik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walamma balagha asyuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma. Pada saat dia sudah tumbuh dewasa, sudah sampai ke umurnya mungkin 18 tahun, 20 tahun. Ini besar di istananya Fir'aun teman-teman. Bin Fir'aun katanya orang, anaknya Fir'aun. Siapa yang berani? Tidak ada yang berani. Atainahu hukman wa ilma. Kita kasih dia kebijaksanaan, berpikir yang baik, dan kami kasih ilmu. Hakim, pinter dia menyiasati masalah-masalah, bantu orang. Kalau ada masalah, dia selesaikan masalahnya. Sama Allah dikasih ilmu. Wa kadzalika nazzil muhsinin.
Dan seperti itu kami balas orang-orang yang baik, kata Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini, saat Nabi Musa sudah besar teman-teman, sekarang Bani Israel yang tadinya ditindas sama Fir'aun, sekarang sudah berhenti ditindas. Karena Bani Israel punya utusan di dalam istananya Fir'aun sekarang. Punya perwakilan di dalam sana, wakil rakyat Bani Israel istilahnya. Kalau ada apa-apa, lapor sama Musa. Musa tolong ana diginiin, sama Musa dihukum. Jangan macam-macam ente. Ana anaknya Fir'aun. Takut. Dan Bani Israel ada merasa bangga. Kenapa? Loh, kita ini saudaranya ibunya Musa. Musa itu disusui sama orang dari kita, dari Bani Israel. Kita ini saudara ibu sepersusuannya Musa. Jangan macam-macam ente sekarang. Siksaan semuanya berhenti saat Musa sudah besar. Karena kalau mereka ada apa-apa, mereka lapor sama Musa. Sama Musa diselesaikan masalahnya. Dan Fir'aun ini kalah pintar kayaknya sama Musa. Jadi iya saja sudah. Dan kayaknya sama Fir'aun dicari kesalahan Musa. Musa salah sekali, ana habisi Musa. Ditunggu kapan Musa bikin kesalahan, ana sikat Musa. Cuma tidak nemu kesalahan. Sampai datang suatu hari yang mana disebutkan oleh ahli tafsir dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa dakhalal madinata ala hini ghaflatin min ahliha. Satu hari Nabi Musa lagi jalan-jalan di waktu orang-orang sedang istirahat, orang-orang lagi di rumahnya, ghaflah, lagi lalai orang-orang, bukan yang lagi sibuk di jalanan, di pasar, enggak, lagi sepi jalanan. Ada yang bilang antara maghrib dan isya. Tapi ada yang bilang siang-siang bolong, habis zuhur, orang pada istirahat semua. Fawajada fiha rojulaini yaktatilan. Nabi Musa alaihissalam ketemu sama dua orang yang lagi berantem. Haza min syi'atihi wa haza min aduwi. Yang satunya dari Bani Israel, yang satunya dari suku Kipti. Aduwi, kata Allah, musuhnya, kaumnya Fir'aun. Lagi ribut. Nabi Musa itu tidak niat mau bela siapa-siapa, enggak. Mau dilerai sama Nabi Musa alaihissalam. Jangan berantem. Fastagha syahul lazi min syi'atihi ala lazi min aduwi. Sebenarnya Musa mau lerai Bani Israel dan Kipti ini. Tapi musuh ini yang dari Kipti ini tidak terima dilerai. Mau nyerang Nabi Musa. Ya sama Nabi Musa dilawan. Ada yang bilang didorong agak keras sama Nabi Musa. Ada yang bilang ditinju sama Nabi Musa. Intinya seperti itu. Dan terpelanting dari suku Kipti ini. Fawakazahu Musa faqadu alaihi. Dihajar sekali oleh Musa, mati. Dari saking kuatnya teman-teman sekalian, Nabi Musa Allah kasih kekuatan. Katanya Umar bin Khattab, asratun minar rijal, kekuatan 10 laki-laki. Kaget Nabi Musa. Sekali pukul, loh kok mati? Jadi sekarang yang tahu perkara ini Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa sama si Bani Israel yang berantem tadi. Ini kalau ketahuan sama Fir'aun, selesai. Lalu Nabi Musa mengatakan, haza min amilas syaitan, innahu aduun mudillun mubin. Ini sebenarnya perbuatan syaitan. Ana tidak pernah berniat mau membunuh orang ini. Ini perbuatan syaitan. Sungguh syaitan itu adalah aduun, musuh yang menyesatkan dan yang nyata. Akhirnya Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Robbi inni zolamtu nafsi faghfirli. Ya Allah, aku telah berbuat zalim kepada diriku sendiri. Faghfirli, maafkan aku ya Allah. Faghfara lahu innahu huwal ghafurur rahim. Maka Allah memaafkan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lalu teman-teman sekalian, fa asbaha fil madinati khaifan yataraqqab. Sekarang Nabi Musa takut. Kepikiran, waduh, ini kalau ketahuan sama Fir'aun, selesai anak. Gimana cara jelasinnya? Tidak mungkin dia percaya. Jadi ya sudah, tapi tidak ada yang tahu. Sama-sama tutup mulut, aman. Subhanallah, fa izal lazi tansarahu bil amsi yastasrihu. Besoknya atau beberapa waktu kemudian, Musa ketemu lagi sama Bani Israel. Orang yang sama, minta tolong, ya Musa tolong ana. Berantem lagi sama orang Kipti. Memang tukang berantem, ternyata tukang cari masalah. Oh, marah Nabi Musa. Katanya Nabi Musa, inna khala ghawiyun mubin. Sesungguhnya kamu ini orang yang sesat, keterlaluan. Setiap hari berantem sama orang.
Ana pikir, katanya Nabi Musa, kemarin orang Kiptinya yang ada salah, ribut, ndak taunya kamu yang bikin masalah. Saat Nabi Musa datang ke Bani Israel yang suka berantem itu, dipegang sama Nabi Musa, marah nih Nabi Musa. Dan orang Bani Israel ini, dia takut kalau Ana diberi satu kali, dihantam sama Musa, Ana bisa mati. Akhirnya ngomong si Bani Israel ini, "Ya Musa, aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams?" Ngomong, "Kamu mau bunuh aku sebagaimana kamu membunuh orang yang kemarin itu?" Langsung orang-orang di sekitar itu pun dengar, teman-teman. Beberapa waktu setelah terjadinya pembunuhan yang pertama, orang-orang sudah lapor ke Fir'aun ada suku Kipti yang mati. Fir'aun sudah tahu masalahnya. Ada sebagian yang tidak senang sama Musa. Mereka bilang, ini kayaknya kerjaan Musa. Kata Fir'aun, tidak bisa kamu nuduh sembarangan. Fir'aun juga tidak sembarangan. Bukan berarti dia diktator, terus dia mau nuduh-nuduh orang, bikin orang benar jadi salah, bukan. Kalau kalian semua bisa datangkan bukti, kata Fir'aun, ana hukum, ana kisas, katanya Fir'aun. Tapi mana buktinya? Tidak ada yang tahu. Sekarang si Bani Israel sendiri yang buka kartu. Katanya kepada Musa, apakah engkau mau membunuh aku sebagaimana engkau membunuh orang kemarin itu? Sekarang semuanya tahu. Innahu Musa, innahu Musa. Musa yang bunuh, ribut semua. Orang Kipti yang dengar ini segera lari menuju ke istananya Fir'aun. Lapor sama Fir'aun, ngasih tahu bahwa yang mati kemarin karena dibunuh oleh Musa. Mendengar itu teman-teman, Fir'aun marah. Sama Fir'aun disuruh bawa Nabi Musa ke istana. Panggil, mau dibunuh sama Fir'aun. Subhanallah. Kita lihat lagi. Walitusna a'la aini. Ini ayat pendek, tapi luar biasa teman-teman. Ada di antara salah satu orang yang duduk-duduk sama Fir'aun, ini senang sama Nabi Musa. Dikatakan dia pro sama Musa, karena dia tahu Musa ini orang baik. Saat dia dengar Fir'aun memerintahkan bala tentaranya, suruh jemput Musa, datangkan ke sini ke istana, dia juga bergegas ikut keluar. Dikatakan sama ahli tafsir, fattasarot tarik. Saat bala tentara Fir'aun memburu Musa, mereka lewat jalan yang utama. Laki-laki ini potong jalur biar lebih cepat sampai ke tempatnya Musa. Waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a. Datang seseorang dari ujung kota, dari pinggiran kota dengan tergesa-gesa. Datang ke Musa, dia bilang sama Musa, innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluk. Fakhruj inni laka minan nasihin. Wahai Musa, sesungguhnya para pembesar kerajaan istana sekarang lagi berkumpul. Mereka berunding untuk menangkap dan membunuhmu. Fakhruj inilah kaminan nasihin. Sekarang keluarlah kamu dari kota ini. Dak usah ke rumah dulu, ambil baju, siap-siap, dak usah. Kaburlah dari kota ini sekarang. Karena sekarang tentaranya sedang menuju ke sini. Bayangkan teman-teman. Mau lari kemana Nabi Musa ndak tahu. Seumur-umur ndak pernah keluar dari Mesir. Mendengar perkataan lelaki itu, Musa ini kaget. Takut Nabi Musa, wajar manusia. Kalau dia tidak keluar, dibunuh. Khaifan yataraqab. Maka keluarlah Musa dari kota itu dengan penuh rasa takut. Takut dikejar dari belakang, noleh-noleh ke belakang. Takut ada yang kejar dari belakang, kabur tidak tahu kemana. Asarabi an yahdiyani sawa as-sabin. Nabi Musa berdoa semoga Allah SWT sampaikan aku ke suatu tempat yang baik. Pasrah kepada Allah SWT menyelamatkan diri. Subhanallah. Lagi-lagi Allah selamatkan Nabi Musa sampai ke suatu tempat. Yang mana tempat ini? Tempatnya Nabi Syuaib di Madian. Yang mana di kisah Nabi Syuaib sudah kita bahas, mereka kaum Madian syirik kepada Allah, menyembah pohon yang namanya Al-Aikah. Sama Allah dihabiskan semua. Lalu teman-teman, sampai Musa di Madian. Ini sudah berhari-hari di jalan, tidak bawa bekal. Dikatakan teman-teman, perutnya sudah nempel ke belakang punggungnya. Mulutnya ini, di atasnya itu sudah hijau dari banyaknya dia menelan daun. Karena sudah tidak tahu apa yang mau dimakan. Sampai di situ Nabi Musa duduk, dia berteduh, duduk di satu pohon. Dia lihat ada sekumpulan orang yang sedang memberi minum ternaknya di sumur. Di balik kerumunan itu ada dua perempuan lagi pegangin kambingnya. Ditahan-tahan kambingnya, jangan sampai kambing-kambingnya ini pergi ke kerumunan laki-laki yang ngambil air di sumur. Ummatan minan nas yaskun. Lagi ngasih minum hewan-hewannya, laki-laki semua.
Terus ada yang mengganggu pandangannya Nabi Musa, teman-teman. Ya, dua perempuan itu. Kenapa tidak ngambil air, malah sibuk nahan kambing-kambingnya? Jangan sampai nyampur ke gerombolan lelaki tadi. Kita lihat wanita soleha, perempuan baik, dipegang kambingnya, ditahan agar ndak ke sumur itu yang buat dia bakal desak-desakan sama laki-laki. Masalahnya teman-teman, kaum ini orang ndak punya akhlak. Ini kaum setiap hari lihat perempuan itu berdiri mau ngambil minum, tapi ndak pernah ditawari biar anak ambilin air atau anak bantu, ndak ada. Beres mereka semua ngasih minum ternaknya, selesai ditutup sama mereka sumurnya. Yang nutup sumurnya ini butuh 10 orang, ditutup sama batu. Jadi dua perempuan ini ndak pernah dapat air. Dapat cuma tumpahan-tumpahannya air yang ada di sekitar sumur itu tadi. Jadi itu yang diminum sama kambing-kambingnya perempuan ini. Maka ditanya sama Nabi Musa, "Mahkot bukuma, apa yang bisa ana bantu?" Katanya si perempuan ini, "Qala talanaski hatta yusdiru ri'a." Kita tidak bisa ngasih minum kambing kita ini sampai orang-orang ini semua selesai dan memulangkan ternaknya. Wa abuna syekhun khabir, sedangkan bapak kami sudah tua. Maka Musa pun menawarkan diri mau bantu. Perempuan ini tidak tahu siapa dia. Musa juga tidak tahu ini siapa. Karena kasihan dibantu. Bisa antum bayangkan teman-teman, lapar, tidak makan apa-apa, habis safar, didorong batu itu yang tadi ditutup sama 10 orang. Sama Nabi Musa didorong sendirian. Kebuka itu sumur teman-teman, akhirnya selesai, pulanglah dua orang perempuan ini, sudah selesai, duduk lagi di bawah pohon itu, tidak minta imbalan Nabi Musa. Padahal, kalau Nabi Musa mau minta, pasti dikasih makan. Lapar, mau mati teman-teman, lemah Nabi Musa. Tapi apa itu yang dilakukan Nabi Musa? Ana lapar, tolong beri ana makan. Enggak. Fasakolahuma, selesai dibantu sama Nabi Musa, summa tawala ilazil, balik lagi ke tempat dia duduk tadi, angkat tangan Nabi Musa teman-teman. Faqala Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, Engkau telah memberiku kebaikan, kenikmatan yang sangat banyak ya Allah. Tapi ya Allah, ana lagi butuh ya Allah, ana butuh bantuanmu ya Allah, lapar. Angkat tangan minta sama Allah. Kedua perempuan ini sudah sampai ke rumahnya, bapaknya kaget. Loh, kok cepat pulangnya? Kok sudah balik? Biasanya lama ambil air. Ceritalah mereka sama abahnya. Kami dibantu sama seorang laki-laki tidak tahu siapa dan ia sendiri mendorong batu penutup sumur itu abah. Kata abahnya, suruh datang ke rumah, diundang. Ini Nabi Musa lagi duduk, lagi angkat tangan. Selepas turun tangannya dari berdoa, datang salah satu dari perempuan itu tadi. Langsung dikabulkan doanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-temanku seiman, ingat ini teman-teman. Solusi itu datang dari Allah. Kalau kita sudah tidak punya harapan lagi kepada manusia, sama Allah dikasih. Kalau kita masih ngarep sama manusia, mungkin Allah belum ngasih kita solusi. Tapi kalau kita sudah hanya mengharap dari Allah, hanya kepada Allah, ya Allah, tidak ada yang lain ya Allah, cuma kepadamu aku berharap ya Allah, Allah bakal kasih solusi. Faja'athu ihdahuma tamsil ala istihya. Kemudian salah satu dari kedua wanita itu datang menghampiri Musa. Tamsil ala istihya, berjalan malu-malu. Disamperin Nabi Musa ini, qalat inna abi yad'u. Nih, kita lihat lagi. Lihat zia ka azro masakoi talana. Katanya wanita ini, bapakku memanggilmu untuk memberikan balasan terhadap kebaikanmu tadi karena memberi minum ternak kami. Falama ja'ahu wa qasa alaihil qasaso. Maka tatkala Nabi Musa mendatangi abah wanita itu dan ia pun menceritakan semua kisahnya. Ana dari Mesir, ana begini dan begini, ada Fir'aun di sana, raja yang zolim dan lain sebagainya. Maka ana kabur ke sini diceritain semua. Wa qasa alaihil qasaso qala la takhaf. Sudah, tidak perlu engkau takut, kamu aman di sini. Najauta minal qaumi zolimin. Engkau sudah selamat dari kaummu yang zolim itu. Lalu teman-teman sekalian, qalat ihdahuma. Jadi, salah satu di antara kedua perempuan itu berkata, ya abati stajirhu. Wahai abah, pekerjakanlah dia. Kita tidak mampu ngasih minum hewan ini. Dia itu orang kuat. Inna khairu man istajartal qawiyul amin. Karena sesungguhnya sebaik-baik orang yang kamu pekerjakan ialah orang yang kuat dan amanah. Lalu teman-teman sekalian, abahnya tanya, kok kalian tahu ini orang kuat dan amanah?
Abahnya ndak tahu kan bahwasanya dia kuat dan amanah? Tahu dari mana? Kamu baru ketemu 1 kali sama dia, kok sudah bilang ini orang amanat? Sudah bilang orang ini kuat, tahu dari mana? Lalu diceritain sama anak perempuannya, dia itu kuat. Kenapa Ana bilang kuat? Wahai abah, itu sumur yang biasanya didorong sama 10 orang, tapi dia mampu dorong sendirian. Itu yang pertama ayah. Yang kedua, amanat. Diceritakan oleh para ahli tafsir gimana amanatnya. Saat abahnya nyuruh wanita ini memanggil Nabi Musa, nyuruh ke rumahnya, Nabi Musa lagi di bawah pohon lagi duduk. Saat mau jalan ke rumahnya, Nabi Musa ini bilang kepada wanita ini, silahkan kamu jalan di belakang, biar Ana di depan. Dia tidak mau melihat perempuan di depannya. Kalau Ana salah jalan, lempar batu, kasih tahu arahnya ke kiri atau ke kanan. Orang amin, orang berakhlak, orang baik. Ada juga yang menceritakan saat perempuan ini jalan di depannya Musa, angin bertiup menerpa wanita ini hingga terlihat auratnya. Akhirnya kata Nabi Musa, kamu jalan di belakang, biar Ana di depan. Waqtana al-abi kalam ibnatihi. Abahnya pun ia percaya sama cerita anaknya dan ngomong sama Musa, Qala inni uridu an ukihaka ihdabnatayya hataini ala an ta'juroni samaniyah hijaj. Sesungguhnya aku bermaksud menikahkanmu dengan salah seorang dari kedua putriku ini. Yang mana dia tahu Musa ini tidak punya apa-apa. Jadi maharnya apa? Engkau kerja padaku 8 tahun. Fa'in atmam ta'asron famin indik. Kalau kamu menggenapkan jadi 10 tahun, maka itu sebuah kebaikan. Satajiduni insyaallahu minas solihin. Katanya abah wanita ini, Ana tidak ingin memberatkanmu, insyaallah kamu akan mendapatiku sebagai orang yang baik. Akhirnya menikahlah Nabi Musa alaihissalam, dan dikatakan bahwasanya Nabi Musa menggenapkannya dan bekerja selama 10 tahun. Dikatakan riwayat Israiliyat bahwasanya Nabi Musa punya 2 orang anak dari perempuan yang dinikahinya ini. Lalu teman-teman sekalian, sudah 10 tahun lamanya Nabi Musa kabur dari kampung halamannya, Mesir. Keluar ndak pamit, ada saudaranya di sana dan ada ibunya di sana. Pasti Musa sangat kangen. Timbul pada diri Musa kerinduan akan kampung halaman. Akhirnya Nabi Musa memutuskan izin sama mertuanya mau balik ke kampung halaman bersama istrinya karena rindu. Dipikir sama Nabi Musa, Fir'aun dan orang-orang Kipti ini telah melupakan perbuatannya 10 tahun yang lalu. Ya yang jelas, Ana sembunyi-sembunyi masuk ke Mesir, katanya Nabi Musa. Karena bagaimanapun Nabi Musa masih jadi buronan Fir'aun, dicari, ya mungkin bahasa kita dibuat posternya Musa terus disebar di Mesir, buronan. Tapi teman-teman, Fir'aun tidak tahu kalau Nabi Musa lari sejauh itu. Madian ini posisinya sekarang di Yordan, perbatasan Palestina. Bayangkan dari Mesir ke Yordan, negeri Syam, berapa ribu kilo. Berangkatlah Musa alaihissalam sampai akhirnya Nabi Musa melewati satu malam yang sangat gelap gulita, dingin, yang mana lenteranya untuk penerangannya Nabi Musa itu mati. Mau hidupin lenteranya itu tidak pernah bisa. Antum bisa bayangkan teman-teman, ini bawa istri, bawa anak, bawa beberapa hewan ternaknya, terus mati lenteranya, gelap gulita. Dia tidak tahu mau kemana arahnya. Dikatakan bahwa saat itu malam di musim dingin, angin kenceng, setiap mau ngidupin api itu mati terus, tidak bisa apa-apa. Akhirnya Nabi Musa melihat dari kejauhan ada cahaya, katanya Nabi Musa. Kusum bilang ke keluarganya, tunggulah di sini. Inni anastu naron, sesungguhnya aku melihat api. La'alli atikum minha bi khabarin au jaswatin minan nari la'allakum tastolun. Mudah-mudahan Ana dapat membawa sesuluh api agar kamu dapat menghangatkan badan. Istrinya tidak lihat ada api. Mana? Tidak ada. Kata Nabi Musa, Ana lihat tadi. Tunggu di sini. Barangkali ada orang yang hidupin api, atau ada kumpulan kaum yang menghidupkan api di sana. Dia mau tanya. Teman-teman sekalian, diceritakan bahwasanya duduklah keluarganya di situ menunggu Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa terus mendatangi api itu, semakin dekat, semakin dekat. Ternyata yang ditemukan sama Nabi Musa bukan kaum, bukan api yang dimaksud, bukan. Tapi Nabi Musa melihat pohon di tengah-tengah api yang berkobar-kobar, atau cahaya yang berkobar-kobar. Semakin apinya ini besar, semakin pohonnya itu terang, bukan gosong pohonnya. Berarti ini ada sesuatu yang aneh teman-teman. Apa itu teman-teman? Bingung Nabi Musa. Loh, ada apa ini?
Lalu apa yang terjadi teman-teman sekalian? Kita lanjutkan di video yang selanjutnya insyaallah. Allahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.